Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Saputra dari kelas 11 IPA 4. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi fisika kelas 11 tentang suhu dan kalor. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Enjoy the video. Yang pertama ada suhu. Apa sih pengertian dari suhu? Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Lalu, di dalam termometer ada 4 skala yang umum digunakan untuk mengukur suhu di dalam termometer. Yang pertama ada Celcius yang dilambangkan dengan derajat C. Yang kedua ada Reaumur yang dilambangkan dengan derajat R. Yang ketiga ada Fahrenheit yang dilambangkan dengan derajat F. Dan yang keempat ada Kelvin yang dilambangkan dengan K. Tahukah kalian, di antara keempat skala umum tadi, ternyata Celsius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Dan juga satuan internasional dari suhu adalah skala Kelvin. Selanjutnya ada konversi suhu. Bisa dilihat di sini ada rumus-rumus yang digunakan untuk mengubah skala suhu satu ke skala suhu yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal tentang konversi suhu. Soal yang pertama ada 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama, kita tulis dulu rumus untuk mengubah ke Fahrenheit, yaitu 9/5 T derajat C ditambah 32. Setelah itu, kita masukkan angka-angka yang diketahui, yaitu derajat Celcius. Kita masukin jadi 9/5 dikali 50 ditambah 32. Lalu, 9 kali 50 sama dengan 450 dibagi 5 ditambah 32. 450 dibagi 5 sama dengan 90, lalu ditambah 32, maka hasil dari suhu Fahrenheit yaitu 112 derajat Fahrenheit. Sekarang kita masuk ke materi kalor. Yang pertama ada pengertian. Kalor dapat didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu pada benda tersebut tinggi, maka kalor yang dikandung benda tersebut besar. Sebaliknya, jika suhu benda tersebut rendah, maka kalor yang di benda tersebut pun sedikit. Nah, besar kecilnya suatu kalor sangat bergantung pada 3 faktor berikut. Yang pertama ada massa zat. Yang kedua ada jenis zat atau kalor jenis. Yang ketiga ada perubahan suhu. Kalor dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan dalam satuan Joule, lalu ada M yaitu massa benda dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, lalu terakhir ada delta T yaitu perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Kalor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, ada kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Yang kedua, ada kalor yang digunakan untuk merubah wujud atau dinamakan dengan kalor laten. Nah, di dalam pembahasan kalor ada 2 konsep yang hampir sama namun berbeda, yaitu kapasitas kalor yang dilambangkan dengan H dan kalor jenis yang dilambangkan dengan C. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius.
Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas kalor yaitu H sama dengan Q per delta T. Selanjutnya, ada yang namanya kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor jenis itu dinamakan kalorimeter. Lalu, rumus yang digunakan untuk menghitung kalor jenis yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama ada soal air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, ada massa benda sebesar 3 kg. Selanjutnya ada kalor jenis sebesar 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus ada delta T, yaitu perubahan suhu dari 10 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan adalah Q atau kalor yang diserap. Nah, kita tulis rumus dari Q atau kalor, yaitu M dikali C dikali delta T. Karena sudah diketahui semua, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu Q sama dengan 3 dikali 4186 dikali 25. Hasil dari kalor tersebut yaitu sebesar 313.950 dengan satuan Joule. Nah, gimana nih sama materi yang tadi dijelasin, pada paham nggak? Semoga pada paham ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kata-kata yang mungkin kecepatan atau salah. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.